Hei, ini Adi. Ini adalah cerita tentang pertemuan kebetulan 4 orang yang mengubah takdir mereka. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Jack Doheny, seorang mantan narapidana, mendapati dirinya berdiri telanjang dan sendirian di tepi laut. Beberapa saat kemudian, dia terjun ke dalam air, memeluk ombak yang bergulung. Pada tanggal 20 Desember, Charlie, seorang mantan pendeta, mendaftar di The Holiday Lodge, sebuah hotel murah. Di dalam kamar yang pribadinya, dia menutup tirai dan merenungkan bayangannya di cermin, sambil memegang pistol yang tidak terisi. Ketika dia mencuci wajahnya, kenangan tentang hidupnya sebagai pengantin baru muncul kembali, mengingatkannya pada pertanyaan istrinya tentang menjadi suaminya. Kemudian, dia memuat pistolnya dengan 2 peluru dan mendengar suara anjing yang menggonggong di luar. Sementara itu, Johnny, seorang ibu tunggal dan penari eksotis, bergegas ke bilik telepon terdekat untuk menelepon putranya, Billy. Ketika garis telepon bermasalah, dia meminjam ponsel seorang asing, berbagi kegembiraannya tentang kencan pertamanya yang menjanjikan dengan David, yang telah berjanji akan membawanya ke Paris. Namun, David mengecewakannya dengan meninggalkannya di depan pintu rumahnya setelah kencan yang kurang mengesankan. Sendirian di kamarnya, Johnny memandang majalah perjalanan, menyadari bahwa mimpinya mungkin tidak akan terwujud. Untuk memperburuk keadaan, anjingnya, Rudy, hilang. Di bagian lain kota, Katie Doolittle, seorang ahli jenazah yang teralihkan, secara tidak sengaja menabrak seekor anjing saat mengemudikan mobil jenazahnya. Tidak dapat menyalakan mobil jenazah, dia membawa anjing yang terluka itu pulang bersamanya. Setelah merawat luka anjing tersebut, dia memberinya nama Lucky karena lukanya yang ringan. Jack naik bus dan dengan tak terduga bertemu dengan mantan bosnya, Randall, yang memberinya sebuah koper berisi uang yang dia berikan. Ketika membuka koper itu kemudian, Jack menemukan brosur untuk Wild Velvet, sebuah klub pria. Sementara itu, Charlie, yang duduk di mobil yang diparkir, melihat Lexus, seorang pelacur transgender. Charlie mengomentari tarif rendah Lexus, memulai percakapan tentang operasi penggantian jenis kelamin Lexus. Ketika Charlie menawarkan Lexus jalan keluar dari hidupnya yang menyedihkan dengan menawarkan tabungan hidupnya dan seorang pistol, Lexus menolak tawaran tersebut, menganggapnya gila. Pertengkaran pun terjadi, dan Lexus pergi. Katie, seorang ahli jenazah, selesai menyiapkan sebuah jenazah dan menghadiri pemakaman. Johnny, di sebuah kamar hotel, mengambil zat ilegal sebelum pergi memasang selebaran hilang untuk Rudy. Mengikuti brosur dari koper, Jack tiba di Wild Velvet, di mana Velvet Larry memperkenalkan atraksi utama, Scarlett, nama panggung Johnny. Merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, Jack pergi selama pertunjukan Scarlett. Dia bermimpi tentang saat dia mengetahui bahwa dia menderita kanker lambung selama perjalanan pulang dengan bus, hanya untuk dibangunkan oleh sopir bus karena mimisan. Pada tanggal 22 Desember, Katie mengunjungi kantor pinjaman, hanya untuk diberitahu bahwa permohonan pinjamannya ditolak karena hutang belum lunas ayahnya. Dia mencoba menelepon Nyonya Wilson, seorang wanita yang masih berhutang padanya, tetapi dia menjelaskan ketidakmampuannya untuk membayar karena suaminya menganggur. Ahli jenazah yang penuh kasih menasihati agar dia menggunakan uang itu untuk hadiah Natal anak-anaknya. Tanpa diduga, Charlie tiba di ruang mayat, meskipun tempat itu sudah tutup, dan menyatakan kebutuhannya akan peti mati. Setelah memilih peti mati kayu berkilap, Charlie memberikan pistolnya kepada Katie dan memintanya untuk menghancurkannya. Awalnya, Katie mempertimbangkannya karena kebutuhan keuangan yang mendesak, tetapi pada akhirnya menolak, didorong oleh keinginannya untuk mencegah sebuah nyawa berakhir. Kemudian, Charlie pergi ke gereja dan menuangkan kekesalannya kepada Tuhan. Dia mengenang momen-momen mesra bersama istrinya di dalam mobil, sebelum kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Di sebuah diner, pelayan Sally membangunkan Charlie karena mereka sudah tutup dan menawarkan sepotong pai padanya. Meskipun Charlie ingin berbagi dengannya, Sally menolak karena masalah diet. Setelah makan, Charlie menawarkan Sally antar pulang. Dia mengungkapkan perceraian mereka dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan ciuman atas kebaikannya. Di Wild Velvet, Johnny menghadapi tekanan dari bosnya, Larry, yang bersikeras agar dia bekerja pada malam Natal meskipun dia perlu bersama anaknya. Jack mengikuti Johnny keluar. Jack meminjamkan jasnya padanya dan terlibat dalam percakapan. Larry memanggil Johnny kembali untuk bekerja, tetapi sebelum pergi, Johnny memberitahu Jack untuk memesan Scarlett dan menunggunya di ruang biru. Di ruang biru, Johnny melakukan tarian sensual, membuat Jack merasa tidak nyaman. Meskipun dia awalnya menolaknya, akhirnya mereka berbagi pelukan yang lembut sambil berdansa lambat. Di kamar hotelnya, Johnny menelepon anaknya yang koma, dan keesokan harinya, Katie melihat selebaran yang dia tempelkan tentang anjing yang hilang dan melepaskannya. Johnny mencuri mainan, dan Jack mengikutinya. Untuk melindunginya, Jack berpura-pura menjadi temannya dan membayar barang tersebut. Dia memberikannya mainan dan mengundangnya makan siang. Selama makan mereka, Jack memberikan Johnny burung bangau origami. Dia menceritakan bahwa ibunya memberitahunya bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan perahu sebelum dia lahir. Jack bertanya apakah dia percaya ayahnya mungkin masih hidup,
dan Johnny mengakui bahwa dia melihat ayahnya dalam mimpinya, mencatat bahwa matanya mirip dengan mata Jack. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan membawanya berpetualang jika dia menjadi anak yang lebih baik. Sementara itu, Katie menghadiri acara kencan dan bertemu dengan Nicole, tetapi pengalaman itu membuatnya pingsan. Di diner, Charlie bertemu kembali dengan Sally, dan dia meminta maaf atas perilaku sebelumnya. Charlie menawarkan untuk memberikannya tumpangan kapanpun dia ingin ditemani, tetapi mantan suaminya datang menjemputnya. Kemudian, Charlie pergi ke tempat pencucian mobil, sebentar meninggalkan mobilnya tanpa pengawasan. Ketika dia kembali, dia menemukan mobilnya telah dicuri, menemukan sikon merah di tempat parkirnya, yang membuatnya curiga pada Lexus. Charlie kembali ke tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan Lexus dan akhirnya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai dokter pelacur itu. Dia menjelaskan kesulitan Lexus dalam identitas gender dan mengarahkan Charlie ke Geisha Dungeon untuk menemukannya. Di Wild Velvet, Johnny dan Jack bertemu lagi dan berkomunikasi melalui jendela transparan. Johnny mengungkapkan bahwa Jack muncul dalam mimpinya, berlari dari seseorang. Jack mengejutkannya dengan 2 tiket kemana saja di dunia, berdasarkan percakapan sebelumnya. Namun, meskipun dengan enggan yang penuh air mata, Jack mencoba meyakinkannya untuk menerima hadiah itu. Dia menjelaskan bahwa waktunya terbatas karena penyakitnya. Rasa ingin tahu Johnny tersulut oleh kebaikan Jack, dan dia menjadi tertarik pada identitas aslinya. Mantan narapidana itu kemudian mengakui bahwa dia menghabiskan 25 tahun di penjara, berharap untuk kunjungan istrinya, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah meninggal dunia. Menyadari bahwa cerita Jack memiliki persamaan dengan kehidupannya sendiri dan mencurigai bahwa Jack mungkin adalah ayahnya, Johnny patah hati dan dengan berlinang air mata meminta mantan narapidana itu pergi. Ini memicu campur tangan pengawal dan mengawalnya keluar dari gedung. Kemudian, Johnny mencoba menghubungi rumah sakit untuk berbicara dengan Billy tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dia bergegas ke rumah sakit untuk melihat anaknya yang tak sadarkan diri dan memberinya mainan. Billy sebentar membuka mata tetapi segera menutupnya lagi, yang membuat Johnny menelepon perawat. Sayangnya, dokter menjelaskan bahwa kedipan mata Billy hanya refleks dan memberikan prognosis suram bahwa dia mungkin tidak memiliki banyak waktu lagi, meninggalkan Johnny marah. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, Johnny melakukan tindakan tidak pantas pada dokter, dengan harapan menggunakan tubuhnya untuk menyelamatkan anaknya. Dokter menolak, meninggalkan Johnny kebingungan. Di luar rumah sakit, hidung Jack berdarah saat dia menonton Johnny mengejar taksi. Kemudian, dia masuk rumah sakit untuk menjenguk Billy dan akhirnya melihat kondisi cucunya. Di Wild Velvet, Johnny bersiap-siap untuk shift-nya, dan dia menerima telepon dari Katie tentang Rudy. Kemudian, dia pergi ke rumah tukang jenazah untuk bersatu kembali dengan anjingnya yang hilang. Dia meminta maaf karena tidak membawa uang hadiah tetapi berjanji akan membayarnya minggu depan. Katie dengan ramah menolak hadiah tersebut dan menyarankan agar mereka berbagi pelukan yang tulus, yang mereka lakukan. Setelah percakapan yang tulus dan perasaan nyaman satu sama lain, Katie mengundang Johnny untuk menginap semalam, yang dia terima dengan senang hati. Pada pagi hari Natal, Katie pergi membeli mawar untuk Johnny, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah pergi. Dia mengambil nomornya dari selebaran yang dibuang untuk menghubunginya. Kemudian, saat tampil dalam rutinitas tarian tiang eksotisnya di Wild Velvet, Johnny merasa malu melihat Katie di antara penonton yang menontonnya. Setelah pulang, dia menemukan Katie tidur di dekat pintunya. Dia terbangun saat dia sedang mandi, mencuci punggungnya, dan bertanya mengapa dia pergi pagi itu. Dia menjelaskan bahwa dia melakukannya karena biasanya pria meninggalkannya terlebih dahulu, jadi dia menyelamatkannya dari masalah. Saat Johnny berbagi kisah hidupnya sebagai ibu tunggal yang bekerja sebagai penari eksotis dengan seorang anak yang koma di rumah sakit, Katie merasa empati, mengungkapkan kehidupan soliter sebagai tukang jenazah dengan hobi pemula dan kesulitan membentuk hubungan. Sementara itu, Charlie tiba di Geisha Dungeon dan bertemu dengan Lexus, yang mengundangnya ke apartemennya, di mana dia menyimpan uang mantan imam itu. Saat Lexus memberikan tas uangnya, Charlie memperhatikan bekas luka di pergelangan tangannya, mengkonfirmasi apa yang pernah dia dengar dari orang lain. Setelah mengambil uangnya kembali, Charlie memutuskan untuk memberikan dana untuk operasinya kepada Lexus. Namun, Lexus meraih pistol dan menunjukkannya padanya, mengerti kebutuhan Charlie akan cinta setelah menemukan foto Charlie dan istrinya di mobil. Merindukan cinta sendiri, Lexus mencoba mencium Charlie, tetapi mantan imam itu mendorongnya. Ini mengingatkan Lexus pada penolakan masa lalunya ketika seseorang menolaknya karena dia bukan seorang wanita. Saat Lexus merenungkan sejarah tragisnya, dia mengangkat pistol dan melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Selanjutnya, pihak berwenang datang untuk mengumpulkan jenazah yang sudah tidak bernyawa. Sementara itu, Katie mengundang Johnny untuk bergabung dengannya naik kereta belanja melalui jalanan, memperdalam hubungan romantis mereka. Sementara Johnny semakin dekat dengan Katie, Billy tetap berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Jack masuk ke ruang rumah sakit, menyatakan bahwa dia adalah kakek dari anak itu. Ketika dokter menolak memberinya izin masuk, mantan narapidana itu berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Johnny. Jack tiba di Wild Velvet,
hanya untuk menemukannya tutup, membuatnya merasa tidak berdaya dan terlihat terpengaruh oleh penyakitnya. Sementara itu, di rumah sakit, para dokter menyatakan kematian Johnny dan menutupi tubuhnya dengan selembar kain. Di gereja, Charlie mempertanyakan Tuhan tentang tantangan yang dihadapinya. Kemudian, dia membayangkan dirinya sebagai seorang imam dan bertemu istrinya di pemakaman, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa ini bukan waktunya untuk pergi. Setelah bangun, mantan imam itu berbicara dengan seorang biarawati yang bertanya-tanya apakah dia akan kembali melayani gereja. Charlie meninggalkan gereja dan menyadari bahwa itu adalah hari Natal. Saat dia menangkap hujan salju yang jatuh, dia tersenyum dengan tulus untuk pertama kalinya. Pagi yang sama, Johnny bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar tentang anaknya. Saat dia berduka, dia meminta maaf karena tidak meneleponnya semalam. Di luar pintu belakang Wild Velvet, Johnny ditemukan tidak bernyawa di atas tumpukan salju, memegang foto Johnny muda dan istrinya. Di kehidupan sesudah kematian, dia menikmati hari di pantai dengan cucunya. Di rumah sakit, perawat memberitahu Johnny bahwa seseorang yang tidak dikenal telah melunasi tagihan rumah sakit anaknya. Dia kemudian memberikan sebuah amplop yang ditinggalkan oleh pemberi sumbangan yang tidak diketahui. Di dalamnya, Johnny menemukan burung bangau kertas dan 2 tiket pesawat, yang sudah mencoba diberikan oleh Jack beberapa hari sebelumnya. Di sebuah diner, Charlie bertemu kembali dengan Sally, yang memberitahunya bahwa dia dan mantan suaminya telah menyelesaikan perceraian mereka. Dia kemudian mengajaknya berkencan, dan dia dengan senang hati setuju. Sementara itu, Katie yang khawatir menghubungi hotel tempat Johnny menginap dan mengetahui bahwa mereka berdua sudah check out. Kemudian, dia tampil dengan pertunjukan boneka untuk penonton muda, tanpa sadar bahwa Johnny ada di antara penonton. Di perjalanannya pulang, Katie berhenti duduk di bangku, di mana tiba-tiba dia melihat Johnny dan Rudy di seberang jalan. Pasangan itu berbagi ciuman yang penuh gairah, dan Johnny meminta Katie untuk menemaninya ke Paris. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.